Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Nabil Al-Fawas dengan NIM 2210862014 jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Andalas. Pada video kali ini saya akan membahas inovasi dan masa depan ekonomi Indonesia di era digital. Inovasi adalah pengembangan atau pembuatan sesuatu yang baru atau lebih efektif dalam cara melakukan sesuatu. Nah, masa depan ekonomi Indonesia di era digital sangat dipengaruhi oleh kemampuan inovasi yang dimiliki oleh para pelaku bisnis dan pemerintah. Ada beberapa inovasi dan potensi masa depan ekonomi Indonesia di era digital. Nah, yang pertama adalah e-commerce. E-commerce atau perdagangan elektronik telah menjadi tren global dalam beberapa tahun terakhir dan memiliki potensi besar untuk mengubah ekonomi Indonesia di masa depan. E-commerce memungkinkan konsumen untuk melakukan pembelian dan penjualan produk secara online tanpa perlu pergi ke tokonya langsung. Nah, salah satu inovasi e-commerce yang penting adalah platform online marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee. Nah, platform-platform ini telah memudahkan pengusaha kecil dan menengah untuk menjual produk mereka secara online dengan biaya yang relatif terjangkau dan atau murah. Nah, seiring dengan peningkatan akses internet dan adopsi teknologi digital di Indonesia, lebih banyak orang dapat mengakses platform dan berpartisipasi dalam ekonomi digital. Selain itu, e-commerce juga dapat menghubungkan pelaku bisnis Indonesia dengan konsumen internasional. Dalam era digital atau dalam era globalisasi dan perdagangan bebas, e-commerce dapat membantu memperluas jangkauan pasar bagi produsen Indonesia, sehingga dapat meningkatkan ekspor dan mendatangkan devisa bagi negara. Nah, yang kedua ada fintech. Fintech atau teknologi keuangan juga menjadi salah satu potensi masa depan ekonomi Indonesia di era digital. Fintech dapat memudahkan akses keuangan bagi masyarakat, terutama yang tinggal di daerah terpencil. Nah, selain itu, fintech juga dapat membantu pelaku bisnis untuk memperoleh pinjaman atau modal usaha dengan mudah. Yang ketiga ada teknologi hijau. Teknologi hijau ini adalah seperti Indonesia memiliki banyak potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh teknologi. Nah, salah satunya adalah penggunaan energi surya dan angin sebagai sumber energi alternatif yang ramah lingkungan dan dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Ini dapat membuka peluang baru dalam industri energi dan terbarukan. Nah, selanjutnya ada pendidikan digital. Nah, pendidikan digital adalah bentuk pendidikan yang menggunakan teknologi digital sebagai alat untuk sumber belajar. Nah, pendidikan digital dapat dilakukan secara online atau melalui media digital lainnya, seperti aplikasi mobile, video tutorial, dan platform e-learning. Pendidikan digital memiliki peran penting dalam inovasi dan potensi masa depan ekonomi Indonesia. Yang pertama adalah meningkatkan akses pendidikan. Pendidikan digital dapat membuka akses pendidikan kepada masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh pendidikan konvensional. Karena adanya platform pembelajaran online, siapa saja dapat belajar dari mana saja dan hanya membutuhkan akses internet. Meningkatkan efisiensi belajar. Nah, pendidikan digital memungkinkan siswa untuk belajar sesuai dengan kecepatan mereka sendiri. Siswa dapat mengakses materi yang telah disiapkan oleh guru secara berulang-ulang dan dapat mengulangi kembali bagian yang sulit dipahami. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi belajar dan memungkinkan siswa untuk memahami materi dengan lebih baik. Nah, meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan digital dapat menyediakan materi pembelajaran yang lebih variatif dan interaktif. Nah, selain itu, pembelajaran online juga dapat dilengkapi dengan simulasi dan game yang dapat membantu siswa untuk memahami materi dengan lebih baik. Nah, memungkinkan pengembangan industri teknologi pendidikan. Pengembangan pendidikan digital dapat membuka peluang baru dalam industri teknologi pendidikan. Dengan adanya platform pembelajaran online, dibutuhkan pengembangan aplikasi, desainer, dan ahli teknologi informasi untuk mengembangkan platform pendidikan digital yang lebih efektif dan efisien. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ini juga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Adanya pendidikan digital, masyarakat dapat memperoleh keterampilan baru yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hal ini dapat membuka peluang baru bagi pekerjaan di bidang teknologi, informasi, dan digital. Kita meningkatkan daya saing Indonesia di mancanegara global. Dan yang terakhir adalah artificial intelligence atau AI. AI dapat digunakan untuk mempercepat inovasi dan efisiensi dalam berbagai industri, seperti kesehatan, transportasi, dan manufaktur. Dengan mengadopsi AI, Indonesia dapat menjadi lebih efisien dan efektif dalam pengembangan produk dan layanan. Nah,
Untuk mengembangkan inovasi tersebut, Indonesia harus memperkuat infrastruktur digital dan meningkatkan literasi digital. Infrastruktur digital yang memadai sangat penting untuk mendukung pengembangan inovasi, seperti jaringan internet yang cepat dan stabil, infrastruktur cloud computing, dan pusat data yang aman. Sementara itu, literasi digital sangat penting untuk meningkatkan penggunaan teknologi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.